Ya, selamat siang Nil ya. Iya, oke. Tadi gimana ulangannya? Lumayan. Susahnya di mana? Bagi-baginya, angka-angkanya. Iya. Kamu sih maunya kalau angkanya yang gampang-gampang dibagi dikali ya. Iya, enggak apa-apa lah ya. Oke. Nah, pertemuan berikutnya berarti di minggu depan kita akan ulangan bab 2. Ulangan bab 2-nya itu untuk yang hukum kolom ya. Jadi untuk hukum kolom aja dulu. Hukum kolom. Berarti kita menggunakan rumus apa? F12 sama dengan F21 sama dengan apa? Q1 Q2 dibagi dengan R kuadrat ya. Pakai ini rumus. Rumus pokoknya ini, tapi tergantung nanti soalnya seperti apa ya, I don't know gitu ya. Ya, yang perlu kamu ingat kalau misalnya ini ada muatan, lalu ini ada muatan, kemudian ini ada muatan, ya pakai perbandingan jarak, lalu misalnya ditanyakan adalah X-nya di sini sama dengan berapa ya, misalnya ini adalah X, kemudian yang ini adalah jaraknya ini diketahui, misalnya ya jaraknya diketahui, sebutlah misalnya berapa, 105 cm. Nah, di sini adalah muatannya Q1, Q2, di sini adalah Q3. Anggaplah ini positif semua gitu ya. Positif semua. Mungkin enggak di Q2 0? Mungkin enggak? Mungkin. Q1 0 mungkin enggak? Enggak mungkin. Q3 0 mungkin enggak? Enggak mungkin. Jadi yang kemungkinan ini adalah di Q2 sama dengan 0. Nah, ini ditanyakan ini sama dengan berapa? Misalnya aja di sini diketahui adalah 4 mikrokolom, lalu di sini adalah 9 mikrokolom, lalu di sini misalnya 16 mikrokolom. Jadi ditanyakan X-nya sama dengan berapa, kemudian F3-nya sama dengan berapa. Bisa juga nanti F1-nya, terserah. Hitunglah satu kali lah F1 sama dengan berapa ya. Ini kamu ingat. Ya, soal-soal seperti itu. Nanti kamu coba kerjakan nih yang itu. Kemudian berikutnya lagi misalnya ada segi 4 seperti ini ya, ada segi 4, lalu di sini ada muatan, kemudian di sini ada muatan, lalu di sini ada muatan, di sini ada muatan, kemudian di pusat diagonal juga ada muatan. Jadi sebutlah di sini adalah F1, kemudian di F2, ini F3, kok F Q ya. Nah, di sini adalah Q1, Q2, Q3, lalu ini Q4, dan ini adalah Q5. Anggaplah di sini adalah min 2 mikrokolom, lalu ini minus 4 mikrokolom, lalu di sini adalah 6 mikrokolom, berarti positif ya, plus ya. Lalu di sini adalah plus 8 mikrokolom, lalu Q5-nya misalnya sama dengan 3 mikrokolom, berarti ini positif. Lalu ditanyakan F5 sama dengan berapa, yang paling gampang berapa ya ini ya. Ya, kita anggaplah di sini sama dengan 6 cm, kemudian ini 8 cm gitu ya, supaya diagonalnya 10 gitu ya, dipakai persegi panjang berarti bukan persegi ya. Jadi ada persegi panjang itu. Lalu soal yang lain lagi, misalnya ya, misalnya lagi yang ini. Di sini ada muatan juga. Nah, yang kamu coba kerjakan nanti ya. Ini anggaplah 60 derajat ya, 60 derajat. Kemudian di sini ada muatan. Ini ada muatan. Masanya misalnya masanya sama dengan 0,02 gram ya. Kemudian panjangnya misalnya ini 60 cm. Ini muatannya positif, di sini juga muatannya positif. Artinya M1 dan M2 sama dengan muatan Q, muatan Q. Lalu yang ditanyakan Q-nya sama dengan berapa?
Untuk yang ini kan bisa Q ditanya, bisa M ditanya, bisa Theta ditanya ya. Ini misalnya Q ditanya, yang M kan itu hari kan kamu udah ya. Ya, yang seperti itulah. Nanti misalnya lagi ketambahan lagi, misalnya lagi ya. Oke. Untuk latihan-latihan ya. Nah, di sini ada muatan, di sini ada muatan, lalu di sini ada muatan gitu ya. Sebutin adalah Q1, Q2, Q3, ini negatif, ini positif, yang ini negatif. Q1 minus misalnya 4 mikrokolom. Q2 sama dengan plus 5 mikrokolom. Q3 misalnya sama dengan minus 8 mikrokolom. Lalu di sini adalah ya ini 8 cm, ini adalah 6 cm. Berarti ini berapa? 10 kan? Jadi ditanyakan di sini bisa F1 sama dengan berapa, F2 sama dengan berapa, F3 sama dengan berapa ya. Oke, jadi khusus untuk hukum kolom ya, di K sama dengan F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat ya. Nah, ini kamu pelajari. Kalau kamu bisa ini ya pasti bisa lah. Ya. Nggak susah soalnya. Oke? Saya. Nah, jadi khusus kayak hukum kolom ya. Nanti yang berikutnya lagi adalah khusus untuk yang kuat medan. Habis khusus kuat medan nanti potensial listrik ya, potensial. Kemudian rangkaian kapasitor. Ya, oke. Sekarang kita lanjut ke bab 4 ya. Bab 4. Aku akan share PowerPoint-nya. Oke ya, ini ya. Tentang induksi elektromagnetik ya. Ya, ini bab 4 ya. Jadi nanti kalian bisa buka bab 4 ya. Harusnya sudah dibaca sih di rumah tentang induksi elektromagnetik ya. Kita ingat kembali yang lalu punya itu kalau ada kawat beraliran listrik itu akan menimbulkan medan di sekitarnya dan mempengaruhi magnet yang ada di sekitarnya ya. Yang di sini nanti beda. Nah, yang akan kita pelajari itu tentang ada hukum Lenz, kemudian fenomena GGL induksi sehari-hari, kemudian ada hukum Faraday, lalu ada generator listrik. Nanti generator di sini ada yang arus arah dan ada yang arus bolak-balik. Kemudian kepala kaset ya, cuman kita udah nggak pakai lagi nih kepala kaset ya, tapi tetap menggunakan itu teknologinya ya. Kita menggunakan induksi elektromagnetik. Kemudian ada induktor. Induktor itu adalah solenoida itu ya, kawat yang terdiri dari banyak lilitan yang di lilit-lilitkan gitu ya, itu induktor ya. Jadi sebetulnya adalah solenoida ini. Nah, nanti kita akan mencari berapa induktansinya ya. Nah, kemudian kita akan belajar juga tentang trafo ya. Tentang trafo itu transformator ya. Trafo itu terdiri dari 2 buah induktor yang ada kawatnya ada besinya di dalamnya ya, sehingga dia bisa berubah jadi magnet nanti besinya. Seperti itu berarti ada step down, ada step up ya, trafo. SMP ini udah belajar yang trafo ya, itu akan kita pelajari. Nah, sekarang bagian yang pertama kita akan menentukan berapakah flux magnet. Jadi kalau misalnya ada sebuah magnet itu kita punya magnet itu memiliki berapa kutub? 2 kutub. Nah, arah garis-garis gaya magnet ya, arah garis-garis gaya magnet itu arahnya adalah dari utara menuju ke selatan. Jadi kalau misalnya ini ada magnet ya. Ya, yang merah biasanya utara, kemudian yang biru itu biasanya yang selatan ya. Ya. Oh, nggak bisa nih ya. Bentar.
Ya, seperti inilah ya. Jadi ada dua. Yang di sini biasanya adalah utara, yang ini adalah selatan. Nah, arah garis-garis gaya magnet itu adalah kalau di luar ya, itu dari utara menuju ke selatan. Jadi ini dari utara, jadi di sini itu arahnya keluar. Nah, akan seperti ini, menuju ke selatan ya. Dari utara menuju ke selatan. Jadi di kutub selatan ini arahnya masuk seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau di kutub utara itu arahnya keluar. Nah, kalau begitu di dalam magnet itu dari mana ke mana? Ini merupakan suatu kesatuan ya. Jadi di dalam magnet arahnya dari mana ke mana? Dari selatan menuju ke utara ya, ini. Nah, sekarang banyaknya garis-garis gaya magnet yang menembus suatu bidang. Jadi misalnya aja ya. Misalnya ini atapnya kita adalah magnet. Di sini adalah magnet utara. Ya, jadi ini magnet utara berarti selamanya ada di sana gitu ya. Yang ini adalah ruangan kosong gitu. Nah, arah garis-garis gaya yang menembus mejanya kalian itu adalah flux magnet ya. Sama saja dengan flux listrik ya kemarin ya, sama aja. Nah, untuk menghitung berapakah banyaknya garis-garis gaya magnet yang menembus suatu luasan, itu kita punya rumus flux itu sama saja dengan B, itu adalah induksi magnet, dikalikan luasan. Hanya saja antara B dan A ini ada syaratnya. Jadi antara B dengan A ini harus saling tegak lurus. Jadi kalau misalnya tidak tegak lurus, maka kita harus menguraikan lagi ya, menguraikan. Misalnya aja nih, luasannya ini. Nah, ini adalah luasannya gitu ya. Luasannya bentuknya seperti ini. Kemudian garis-garis gaya magnetnya atau magnetnya itu arahnya seperti ini. Ini adalah B-nya nih. B. Maka kita harus memproyeksikan ini terhadap yang tegak lurus terhadap bidangnya. Jadi kita harus proyeksikan B yang tegak lurus. Nah, seperti ini. Maka ini adalah B yang tegak lurus. Nah, sudutnya di sini anggaplah sama dengan theta. Maka B tegak lurus hubungannya dengan B dan theta itu apa? Ini kalau kita pakai garis pertolongan ini ke sini ya. Nah, seperti ini. B ini berfungsi sebagai sisi apa? Ini tegak lurus di sini. Berarti ini sisi apa? Sisi miring ya. Kemudian B tegak lurus di sini berfungsi sebagai sisi apa? Sisi samping ya. Sami. Itu apa? Cos. Oke. Berarti di situ apa? Cos daripada theta itu sama dengan B tegak lurus dibagi dengan B. Maka B tegak lurus ini sama dengan apa? B dikalikan dengan cos theta. Jadi ini kalau membentuk sudut. Nah, kalau begitu untuk mencari fluxnya ini kan sama saja dengan B tegak lurus dikalikan dengan A kan. Jadi ini berarti sama dengan B dikalikan cos theta, ini kita kalikan dengan A. Nah, untuk menghindari kesalahan theta kita kalikan dengan A baru dicari cosnya, maka A-nya kita simpan di depan. Ini akan menjadi B dikalikan A dikalikan dengan cos theta. Seperti itu ya. Jadi ini asalnya dari mana BA cos theta itu dari situ. Nah, ini kutub utara, ini selatan ya. Kutub utara selatan itu arahnya itu dari utara menuju ke selatan ya, seperti itu. Nah, oke, sekarang kita akan lanjut lagi ke bagian berikutnya. Jadi tentang flux magnet ya. Udah. Nah, sekarang di sini adalah untuk menentukan, jadi menentukan kumparan ya. Kumparan kalau dialiri arus itu di SMP kalian udah pernah belajar itu ya. Ya, di SMP itu misalnya ini ada kumparan seperti ini nih. Nah, kemudian ini dihubungkan dengan beda potensial tertentu. Berarti di sini adalah yang positifnya ya. Yang ini adalah yang negatif, maka arus mengalir dari mana ke mana? Ini ya. Lalu di sini turun ya. Nah, ini tergantung posisinya gimana. Nah, kalau misalnya ini di dalam sebuah kumparan ini itu ada batang besi seperti ini ya. Lalu kita lilitkan kawat. Ya, kita pakai ini aja. Nah, ini kita lilitkan kawat, misalnya ini ke sini, ini ke belakang, lalu ini seperti ini. Nah, lalu ini dihubungkan dengan beda potensial tertentu itu. Ya, seperti ini. Ya, ini positif, ini negatif. Berarti ini arus di sini naik.
Kalau ini di belakangnya, di belakang besinya naik, maka di depan besi apa? Turun ya, turun. Ya, turun seperti ini. Turun, turun, turun. Nah, untuk menentukan kutub magnetnya, ya, untuk menentukan kutub magnetnya itu kita menggunakan kaidah tangan kanan seperti ini, ya. Jadi di lilitannya, ya, di yang bagian depan berarti yang di depannya kita seperti ini. Ini kalau turun berarti akan seperti ini. Maka ibu jarimu menghadap kemana berarti dia menentukan arahnya. Berarti oh di sana adalah kutub utara gitu ya. Kutub utaranya. Nah, tetapi kalau misalnya yang di bagian depan itu arusnya naik, maka posisinya akan seperti ini. Ya. Maka di sini adalah utara, di sini adalah selatan. Nah, itu kita harus menentukan dulu kemana arah arusnya. Jadi di sini kalau kawat dialiri arus, lalu di tengahnya ada besi, ya besi lunak. Nah, maka besi ini akan berubah menjadi apa? Berubah menjadi magnet, ya, berubah menjadi magnet. Nah, sekarang ini terbalik nih. Ada kumparan di sini, kemudian ada magnet yang digerakkan. Magnetnya digerakkan. Nah, ini kutub utaranya masuk. Ya, pada saat kutub utara bergerak masuk, itu artinya apa? Jumlah garis-garis gaya yang masuk ke dalam kumparan itu berubah. Nah, ini ternyata galvanometernya itu berubah. Artinya bergerak ke kanan. Nah, apa artinya bergerak ke kanan? Galvanometer. Pada saat galvanometer itu bergerak, itu menunjukkan bahwa ada arus yang masuk atau ada arus yang mengalir di dalam kumparan ini. Nah, besarnya arus yang mengalir di dalam kumparan ini itu tergantung daripada kecepatan gerak daripada magnetnya di dalam kumparan itu, ya. Jadi ini perubahan garis-garis gaya magnet di sekitar kumparan itu akan menimbulkan arus pada kumparan, ya. Nah, kalau ada arus itu berarti ada apa? Kalau ada arus berarti ada apa? Ada sumber tegangan. Nah, tegangan yang ditimbulkan karena perubahan garis-garis gaya yang masuk ke dalam kumparan itu namanya tegangan induksi atau GGL induksi. GGL itu adalah gaya gerak listrik. Artinya ada pergerakan listrik di dalam kumparan itu, ya. Jadi ini namanya GGL induksi. Nah, GGL induksi itu diberi lambang seperti ini. Bisa juga pakai E, nggak apa-apa. Pakai epsilon tapi di sini ya. Gitu. Nah, ini pada saat utara masuk, kumparan bergerak ke kanan. Nah, pada saat sesudah masuk dia akan keluar ya, keluar. Nah, pada saat keluar kutub selatan ini yang melalui ujung kumparan itu ternyata galvanometernya itu bergeraknya ke kiri. Jadi tergantung siapa yang masuk. Jadi kalau misalnya yang selatan masuk ke sini, maka ini akan bergerak kemana? Ke kiri. Kemudian kalau pas keluarnya, kalau yang selatannya masuk, pas keluar berarti yang keluar apa? Utara kan? Ya, berarti dia akan bergerak ke kanan seperti itu ya. Ya, ini tentang GGL induksi. Ya, oke. Sekarang kita lanjut lagi ke bagian berikutnya. Nah, ini jika ada kawat bergerak di dalam kumparan. Bergerak di dalam medan magnet. Nah, ini arah utaranya di atas, arah selatannya ada di bawah. Berarti garis-garis gaya itu kan dari utara ke selatan. Ya, garis-garis gaya. Induksi magnetnya itu dari utara ke selatan. Ya. Nah, tetap kita menggunakan kaidah tangan kanan dengan 4 jarinya itu adalah menunjukkan arah daripada induksi magnet. Kemudian ibu jarinya itu menunjukkan arah V-nya, kemana dia bergerak, kawatnya, ya, arah geraknya kemana. Lalu telapak tanganmu itu menghadap kemana, itu menunjukkan arah arusnya. Nah, sekarang posisi yang ini, B-nya kemana? B-nya ke bawah kan, turun kan, ya. Ini B turun. Kemudian kawatnya bergeraknya misalnya pada saat masuk berarti ke kanan. Maka arusnya akan ke depan ini masuk atau keluar bidang kertas. Kita anggap ada bidang kertas di sini toh, ya. Berarti masuk bidang kertas. Nah, kalau pada saat bergerak masuk, ini kamu lihat ini ya. Ini lihat ini. Ya, pada saat bergerak masuk. Jadi pada saat V-nya ke sana, maka arusnya di PQ ini maka dia akan ke sana. Ini adalah I-nya. Ya, I-nya akan ke sana. Nah, sekarang kita lihat lagi bagaimana kalau ada I berarti kan ada gaya Lorentz kan? Kita mau cari gaya Lorentz-nya tuh. I-nya kemana? B-nya turun. I-nya kemana? Menembus bidang kertas kan? Lorentz-nya kemana? Lorentz-nya akan ke kiri. Ya.
Jadi arah gaya Lorentz-nya itu akan ke kiri nih, ke sini. Maka dia akan mengalami gaya Lorentz ini ke sini. Nah, ini adalah F Lorentz. F Lorentz. Nah, kamu lihat V-nya dengan F Lorentz bagaimana? Pada saat V ke kanan, Lorentz-nya kemana? Lorentz-nya ke kiri. Nah, ini Lorentz-nya ke kiri ya. Jadi ini adalah F Lorentz, di sini adalah V. Oke? Nah, sekarang kita lihat lagi kalau misalnya pada saat dia bergerak keluar. Ini kan pada saat kawatnya masuk. Sekarang kalau kawatnya keluar, B-nya turun, kawat keluar, I-nya berarti dari mana? Mendekati kita, berarti keluar bidang kertas. Maka I-nya kemana? Dari mana ke mana? Ini V-nya sekarang ke sini. Jadi itu tadi kan bergerak masuk. Nah, sekarang V-nya keluar ini. Pada saat dia bergerak keluar, ini V. Ini V. B-nya turun. B-nya turun. Ya, ini B. I-nya kemana? Pakai tangan kananmu. Keluar bidang kertas kan? Iya, oke. Jadi I-nya praktekkan loh ya. Karena kalau udah praktek repot nanti. I-nya ke sana. Ini adalah I. Nah, sekarang kita terapkan lagi nih. Untuk mencari Lorentz-nya. I keluar. Kemudian B turun. Ini B. Ini B. Kemudian ini I. Maka F Lorentz-nya kemana? Kemana? Ke kanan. Oke. Jadi Lorentz-nya arahnya ke sini. Ini F Lorentz. Ya. Jadi pada saat V-nya ke kiri, ya, Lorentz-nya kemana? Lorentz-nya kemana? Ke kanan, ya. Ini adalah F Lorentz, di sini adalah V. Nah, dari dua percobaan ini, ya, maka kita dapat menyimpulkan bahwa arah gaya Lorentz itu pada kawat yang bergerak di dalam medan magnet itu selalu apa? Berlawanan arah dengan arah kecepatannya kemana ya. Jadi di sini F Lorentz itu selalu berlawanan dengan V. Ya, ingat ya, selalu berlawanan dengan V. Ya, oke ya, tetap kita menggunakan kaidah tangan kanan. Jelas ya? Ada pertanyaan di sini? Ya, harus ikut praktek ya, jangan tidak ikut praktek. Oke. Nah, sekarang perumusan daripada GGL induksi nih ya. Kita tahu bahwa rumus daripada gaya Lorentz itu sama dengan apa? F itu sama dengan apa? I dikalikan L dikalikan dengan B ya, atau Bill ya, ingat Bill ya. F Lorentz itu sama dengan Bill. Nah, sekarang berikutnya untuk usaha. Usaha itu sama dengan apa? F dikalikan dengan delta S kan? Ya. Terus delta S hubungannya dengan gerak. Kalian punya rumus S pada gerak dengan kecepatan tertentu, dengan selang waktu tertentu, S itu sama dengan apa? V dikalikan dengan T kan? Jadi kalau begitu delta S itu kan berarti sama dengan V dikalikan dengan delta T kan? Iya atau iya? Ya, oke. Ya, jadi usaha, nah ini karena dia usaha luar, berarti kita pakai tanda minus di sini ya, pakai tanda min. Maka ini sama dengan minus Bill ya, atau B I L. Nah, dikalikan dengan apa? Delta S-nya di sini sama dengan apa? V dikalikan dengan delta T ya. V dikalikan dengan delta T. Nah, kita punya rumus lagi apa? V itu sama dengan apa? Hubungannya dengan muatan. Pak Vicky, sama dengan apa? V dikalikan dengan Q kan? Nah, V-nya itu adalah V GGL. Kita rubah tandanya. Jadi epsilon dikalikan dengan Q. Berarti epsilon sama dengan apa? Epsilon sama dengan apa? V dibagi dengan Q. Oke? V dibagi dengan Q. Nah, tadi V-nya sama dengan apa? Sama dengan apa? Minus B dikalikan I dikalikan L dikalikan V dikalikan dengan delta T, kita bagi dengan apa? Q kan? Ya. Sekarang Q itu rumusnya apa sih?
Temannya Pak Vicky siapa? Temannya Pak Vicky apa? Siapa? Ada 2 kan temannya Pak Vicky? Siapa? Temannya Pak Vicky siapa? Ingat. Yang dipanggil sama Pak Vicky siapa? Si siapa? Kit sama siapa? Jangan lupa ya, Q sama dengan I dikalikan dengan T. Nah sekarang kalau I dikalikan dengan delta T, itu sama dengan apa? Q kan? Jadi ini boleh ditulis lagi ya, sama dengan apa? Minus B dikalikan I dikalikan L dikalikan P dikalikan dengan Q kan? Dibagi dengan Q. Oh, I-nya sudah masuk ya. I-nya nggak ada berarti ini ya. Kan I dikalikan delta T ini ya. Ini kan sama dengan Q. Berarti B, L, V, Q. Nah, Q-nya boleh dicoret nggak? Boleh. Nah, kalau gitu, maka GGL itu akhirnya sama dengan minus L, B dikalikan V. Di mana V itu adalah kecepatan gerak daripada kawatnya, B-nya adalah induksi magnet, dan L-nya adalah panjang daripada kawat. Ya, oke. Sampai di sini dulu ya. Oke. Ya.